Bang, terkait hadiah, nah, ini bisa juga dibilang menyamarkan nggak sih? Tidak bisa. Sehingga timbul kerugian triliunan, Pak. Sampai jalan. Penyidik sedang mengumpulkan fakta terkait dengan artinya kasus belum berhenti, Pak ya. Alat bukti yang Kasus belum berhenti, Bang. Ya, itulah pekerjaan rumah ya bagi penyidik untuk membuktikan secara valid ya ada nggak tren atau tujuan Sandra Dewi itu menyembunyikan atau menyamarkan. Saya rasa untuk seperti itu dulu. Kejaksaan Agung buka-bukaan terkait peran artis Sandra Dewi di dalam kasus dugaan korupsi timah yang melibatkan suaminya Harvey Kuntadi. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda mengatakan, jaksa hanya sebatas untuk meneliti apakah rekening yang telah diblokir ada kaitannya atau tidak. Kejagung juga tidak menutup kemungkinan ada barang mewah yang belum teridentifikasi dan belum disita. Banyak pakar dan banyak kabar yang beredar luas di media, ada yang menduga bahwa beberapa bisnis Sandra Dewi ada kemungkinan berkaitan dengan aliran dana korupsi Harvey Moise. Pakar Iskandar Sitorus juga mengatakan, terkait dengan bisnis emas milik Sandra Dewi, sudah kita telisik bahwa bisnis ini bahwa diduga bagian dari aliran yang terkonsolidasi ada tindak pidana korupsi. Iskandar melihat hal itu lantaran informasi-informasi dari bisnis toko emas milik Sandra Dewi belakangan ini tersebar. Hari ini telah dilaksanakan rapat koordinasi lintas bidang membahas tentang tindak lanjut adanya penyitaan 5 smelter di Bangka ini, bahwa nanti smelter ini akan tetap dikelola sehingga tidak rusak dan juga tetap memberikan suatu peluang usaha atau kerja untuk masyarakat Bangka Belitung ini yang 30% ya Pak ya, mata pencariannya dari timah ini. Tentu saja kegiatan ini harus bersifat legal, dan mungkin kalau yang ilegal barangkali untuk sedapat mungkin pihak terkait belum mencarikan solusi yang terbaik sehingga kegiatan legal dan juga tidak melanggar aturan-aturan yang ada dan juga mungkin juga tidak menimbulkan suatu kerusakan ekologi atau lingkungan. Kalau untuk sementara ini, bahwa posisi atau status dari Sandra Dewi itu dinyatakan sebagai status orang yang melakukan tindak pidana pencucian uang secara pasif dari suaminya yang memang sudah dinyatakan sebagai tersangka sebagai tindak pidana pencucian uang secara aktif, ya kan? Namun kalau dalam konteks ini posisi Sandra Dewi itu juga bisa ada opportunity menjadi tersangka bila mana Sandra Dewi itu memang ditemukan oleh penyidik ya mempunyai tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hal atas asal usul harta kekayaan, ya kan? Itu bisa dikenakan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, yang dimana tindak pidana tersebut penjaranya itu paling lama 5 tahun. Tambahan. Ya itu yang sebagaimana kalau kita mengacu ya kepada pasal 3 ya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, itu kan disebutkan di situ bahwa tindakan seseorang yang melakukan tindak pidana pencucian uang itu harus tertuang di dalam pasal 2 ayat 1, yaitu yang bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan, ya kan, atas dari asal usul harta kekayaannya yang didapat dari tindak pidana. Sejumlah aset milik Harvey pun disita penyidik Kejaksaan Agung. Setelah menggeledah rumah Harvey di Pakubuwono, Jakarta Selatan, pada tanggal 1 April tahun 2024, penyidik menyita 2 mobil mewah jenis Rolls-Royce dan Mini Cooper S Countryman F60. Berikutnya, penyidik menyita 2 unit mobil lagi,
yaitu Lexus dan Toyota Velfire. Penyidik sampai saat ini masih menelusuri jet pribadi yang disebut-sebut dimiliki Harvey Moise. Kalau untuk sementara ini belum saya lihat ya. Kalau saya analisa, saya cermati, belum ada perkembangan untuk ke arah situ ya. Masih dalam posisi sebagai status TPPU secara pasif. Walaupun sudah ada penyitaan. Kalau gitu. penyitaan begini, ya kan, bahwa kita bicara masalah tentang follow up crime, tindak pidana kelanjutan. Tindak pidana kelanjutan itu kan ditentukan dari tindak pidana asal, predikat crime. Namun dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang juga tidak harus bahwa tindak pidana asal itu dibuktikan terlebih dahulu gitu loh. Oleh karena itu pihak dari Kejagung melakukan proses hal tersebut. Jadi itu saya rasa masih legitimate gitu loh. Artinya belum cukup dengan adanya penyitaan. Belum. Masih ada yang kurang. Ya perlu ada proses lagi investigasi yang lebih lanjut dari pihak penyidik. Contohnya Bang seperti apa? Ya kalau memang ditemukan bahwa Sandra Dewi itu memang nyata-nyata mempunyai tujuan menyembunyikan atau menyamarkan yang sebagaimana di dalam pasal 2 ayat 1. Tapi kan terkait ini mobil atau kendaraan salah satu unit yang dimiliki oleh Sandra Dewi sendiri sudah ditahan oleh pihak penyidik. Iya, itu kan tidak bisa membuktikan bahwa Sandra Dewi itu memang bertujuan menyembunyikan. Karena TKP-nya juga itu ada di alamat dari Sandra Dewi. Ya kan? Kecuali Sandra Dewi itu melakukan suatu perbuatan, dia menitipkan misalkan kepada si A, pada si B, kepada si C misalnya. Nah, kenyataannya dalam investigasi tersebut ditemukanlah itu harta benda kekayaannya Sandra Dewi. Nah, itu baru bisa dijadikan secara potensi bahwa Sandra Dewi itu memang nyata-nyata bertujuan menyembunyikan gitu loh. Bang, terkait hadiah, nah, ini bisa juga dibilang menyamarkan nggak sih? Tidak bisa dikatakan demikian. Alasannya kenapa Bang? Ya karena kan itu pemberian yang dimana dari pihak suaminya posisinya Sandra Dewi itu sebagai secara pasif. Gitu loh. Tapi kalau sudah ada bertujuan menyembunyikan, ya kan, atas asal-usul harta kekayaannya, itu bisa diartikan secara aktif. Nah, itu bisa dikenakan berpotensi dinyatakan sebagai TSK. Masyarakat maupun kegiatan ekonomi yang ada selama ini tetap bisa berjalan seperti sebelumnya. Itu harapan kita. Tentu kita mengharapkan semua pihak agar proses penanganan perkara ini bisa berjalan lancar, karena walaupun tidak terkait dengan tindak pidananya, tetapi undang-undang memberikan ancaman pidana bagi yang menghalang-halangi. Nah, kan dia tidak terlibat pidana tapi menghalang-halangi. Ini ada satu. Kemudian sudah disita untuk di wilayah provinsi Bangka ini, penyidik baru saja beberapa hari ini menyita 5 smelter